Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, ada pertanyaan lagi. Bagaimana hukum orang yang sholat fardu bermakmum pada orang yang sholat sunnah? Semisal ada orang yang sholat di masjid, di suatu bandara atau terminal, kan tidak saling kenal tuh. Lalu kita yang baru datang juga, kita bermakmum pada orang yang sholat tersebut. Ternyata setelah sholat selesai, dia si imam bilang, saya tadi sholat qobliyah. Terus bagaimana hukumnya itu? Sholatnya yang makmum sah atau tidak sholat kita? Ya, pertanyaannya bagus. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bermakmum kepada orang yang sholat fardu, bermakmum pada seorang sholat sunnah, ya. Orang yang sholat fardu bermakmum pada orang yang sholat sunnah. Pada dasarnya di dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab yang sudah pernah saya ringkas, ya, tata cara sholat jamaah, sudah kita upload di akun Facebook saya, tetapi akun Facebooknya itu di-hack orang sehingga hilang. Ya, itu sudah lengkap plus dalilnya dan dasar-dasarnya. Tetapi kita akan jawab lagi lewat live ini, ya, bahwa boleh dan sah orang itu sholat fardu bermakmum pada sholat sunnah, itu boleh sah, ya, kan dia makmum sholatnya fardu, kemudian ini imamnya sholat sunnah, sah. Dan makanya dengan syarat begini, para ulama ahli fikih mengatakan, fuqaha, dengan syarat dua minimal. Syaratnya dua, yaitu yang pertama, sifat sholatnya sama-sama ada takbiratul ihramnya sama. Memang sholat semuanya ada takbiratul ihram, cuma tidak semua sholat itu ada rukuknya. Contoh sholat mayit, kemudian sholat gerhana matahari maupun bulan, itu setelah rukuk berdiri baca ayat lagi, gak sama berarti sifat sholatnya. Sholat gerhana gak sama. Kemudian sholat lagi yang gak sama, misalnya sholat id, walaupun juga rukuknya sekali, tetapi takbirnya 7 kali yang pertama, ya, sholat id, berarti gak sama sifat sholatnya. Ini syaratnya satu, sifat sholatnya sama. Yang kedua, jumlah rokaat. Sekarang jumlah rokaat makmum itu nggak boleh lebih sedikit daripada jumlah rokaatnya imam. Maksudnya bagaimana nggak boleh lebih sedikit? Misalnya gini, ada makmum yang sholatnya kosor 2 rokaat, kosor kan 2 rokaat, bermakmum pada seorang yang sholat tam, sholatnya sempurna, misalnya sholat duhur. Seorang makmum ini sholatnya kosor 2 rokaat, kemudian dia bermakmum pada orang yang sholat tam sempurna 4 rokaat. Dia sholatnya bareng, ya. Kemudian imamnya 2 rokaat masih berdiri, masa dia salam duluan? Ini makmum yang ngeyel namanya, ya. Jadi satu syaratnya sifat sholat sama. Yang kedua, jumlah rokaatnya makmum tidak boleh lebih sedikit daripada jumlah rokaatnya imam. Minimal harus sama. Makanya tadi misalnya ada kasus orang yang masuk musola atau masjid di bandara atau dimanapun yang dia nggak saling kenal, dia langsung, ya, apakah sunnah menepuk? Memang sunnah, tetapi daripada menjadikan masalah, nggak usah ditepuk juga nggak masalah. Karena apa? Yang wajib niat itu makmum, wajib niat iktidak, ngikuti ittiba itu makmum, ya. Jadi kalau imam misalnya merubah niat menjadi imam, itu sunnah. Kalau nggak berubah niat pun juga nggak masalah. Jadi sekali lagi, yang wajib niat untuk mengikuti, untuk jadi makmum itu adalah makmum, ya. Misalnya kita masuk masjid, udah ada orang sholat, udah kita ikuti aja di belakangnya. Kemudian ternyata dia setelah itu 2 rakaat salam, ternyata dia mau sholat qobliyah, ya kita kan berdiri lagi melanjutkan. Wong jumlah rakaat kita sama, lebih banyak, jumlah rakaat kita kan lebih banyak. Kemudian setelah itu kita sampai 4 rakaat, sah, ya, sah. Dalilnya apa? Dalilnya satu, Rasulullah SAW itu sering sholat malam, sholat sunnah, ya, sholat sunnah. Kemudian sering para sahabat itu ngikuti aja, jadi makmum, ngikuti. Ada sahabat yang sholatnya juga sunnah, ada yang sholatnya fardu juga ada. Kemudian dalil lagi hadis riwayat Bukhari Muslim, ya, tentang Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu pernah mengikuti Rasulullah SAW menjadi makmum sholat isya. Setelah selesai sholat isya dengan Rasulullah, Mu'adz bin Jabal pulang mengimami kaumnya. Ini para ulama mengatakan bahwa sholatnya Mu'adz bin Jabal itu i'adah mengulangnya itu dia walaupun jadi imam,
itu dia sholatnya terhitung sunnah. Jadi niatnya Mu'adz bin Jabal itu terhitung sholat sunnah. Dia mengimami makmum yang sholat wajib. Ya kan? Ini Mu'adz bin Jabal karena i'adah. Tadi kan dia sudah sholat jadi makmum dengan Rasulullah sholat Isya. Pulang-pulang dia menjadi imam sholat yang sama yaitu sholat Isya. Kemudian makmumnya sholat fardu. Nah ini sah. Jadi sekali lagi kita misalnya kalau masuk musola masuk mana saja kita mau sholat fardu, ya udah sholat fardu. Kalau seandainya misalnya di situ ada orang sholat sunnah atau apapun, kita kan tidak tahu. Yang penting sifat sholatnya sama, jumlah rakaat kita lebih banyak atau minimal sama dengan orang yang kita ikuti. Seperti itu, paham? Wallahu ta'ala alam.